Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu dalam pertemuan pertama mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Sebelum kita lanjut kepada materi yang nanti akan kita bahas secara bersama-sama, tentunya kita perlu membuat sebuah kesamaan visi tentang apa sesungguhnya isi dari mata kuliah ini. Karena itu kita perlu lakukan, terutama saya sebagai yang diamanahkan untuk mengampu mata kuliah ini, melakukan sebuah kegiatan namanya orientasi perkuliahan. Orientasi itu mengarahkan kemana sih arah pembelajaran perkuliahan Islam dan Budaya Minangkabau ini. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Tentu pertanyaan yang penting kita ajukan di sini adalah mengapa kita belajar Islam dan budaya Minangkabau? Kita kan daerah asalnya macam-macam. Ada yang dari Sumatera Utara, yang di dalamnya ada etnis Batak dan Mandailing. Ada dari Aceh, misalnya, di dalamnya ada suku bangsa Aceh, Gayo, Alas, dan segala macamnya. Kemudian ada dari daerah selatan Pulau Sumatera, Bengkulu, ada suku Rejang, suku Pasemah, dan segala macamnya. Suku Melayu, Riau, Daratan, dan Riau Kepulauan. Nah, kita kan beragam. Kenapa kita belajar Islam dan Budaya Minangkabau? Apa maksudnya mata kuliah ini ada dalam kurikulum kita? Pertama, seperti slide yang sudah saya tampilkan ini, itu berangkat dari amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal 32. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Nah, amanat undang-undang ini jelas bahwa kebudayaan nasional itu merupakan puncak dari kebudayaan daerah atau kebudayaan lokal yang ada di seluruh Indonesia atau di seluruh Nusantara. Maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional yang ada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dasar hukumnya jelas ya, dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 32. Silakan nanti dicek lagi undang-undang ini, kemudian periksa uraiannya dan bagaimana penjelasannya. Kemudian dasar yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Yaitu apa inti dari undang-undang ini? Upaya meningkatkan ketahanan budaya. Apa itu ketahanan budaya? Ya, budaya ini, kebudayaan daerah, kebudayaan Nusantara ini perlu diperkuat dengan cara, ya salah satunya dengan cara mempelajarinya. Dan kemudian kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Nah, pemerintah Indonesia meyakini, masyarakat Indonesia meyakini bahwa di tengah kontestasi peradaban dunia, tentu nilai-nilai budaya Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan yang dapat disumbangkan ke tengah masyarakat dunia. Misalnya, masyarakat dunia sekarang mempunyai satu model kebudayaan global, misalnya tentang kedermawanan. Mereka sebut filantropi. Kedermawanan itu mestinya tidak monopoli satu kebudayaan, tapi itu sudah merupakan ciri khas dari masyarakat setiap kebudayaan. Nah, misalnya tentang kedermawanan ini di dalam kebudayaan lokal nasional itu kan juga kelihatan banyak.
Ada yang namanya sumbangan, ada yang bantuan. Nah, kemudian diperkaya dengan unsur-unsur yang lain, sumbangan, bantuan segala macam. Setelah Islam masuk ke Indonesia misalnya, muncul istilah baru zakat, infak, wakaf, sedekah. Bagi percakapan di dunia akademik itu disebut sebagai filantropi. Itu salah satu contoh. Semangat saling tolong-menolong, misalnya di dalam kebudayaan nasional dikenal istilah gotong royong dan segala macamnya. Atau di Sumatera Utara ada nama Marsilapari ya. Nah, itu dasar kedua. Kemudian yang ketiga, karena ini terkait dengan pendidikan, tentu kita lihat nanti di kurikulum, bahwa kita sekarang memakai kurikulum KKNI yang didasarkan kepada Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012. Apa isinya? Itu standar penyetaraan mutu sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan. Nah, apa tujuannya? Itu membangun komitmen agar semua peserta didik atau yang lulusan lembaga pendidikan dapat menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni jika mereka tidak mempelajarinya. Jadi salah satu penyebab sikap saling mencela, saling tidak menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa itu adalah karena ketidaktahuan, karena tidak dipelajari. Maka lembaga pendidikan misal perguruan tinggi yang tugasnya memang mengajari, memberikan konsep-konsep pengetahuan, maka tentu diharapkan bisa melakukan tugas ini. Jadi mutu sumber daya manusia Indonesia yang keluar pendidikan ini harus ngerti keragaman budaya, ngerti keragaman suku, ngerti keragaman budaya, ngerti keragaman bahasa dan segala macamnya. Jadi kalau ada juga perguruan lulusan perguruan tinggi yang masih bertengkar-tengkar juga masalah keragaman agama, bertengkar juga masalah keragaman suku dan budaya, barangkali ya mungkin pendidikannya tidak masuk atau mungkin ada maksud-maksud lainnya. Ya, jadi tujuannya tidak dalam tujuan nasional. Berarti ada tujuan-tujuan kelompok atau tujuan-tujuan individu yang ada di dalam tindak tanduknya. Kemudian tadi pertanyaannya mengapa kita belajar Islam dan budaya Minangkabau. Nah, sekarang aplikasi dari Perpres nomor 8 tahun 2012 dalam KKNI kita muncul satu mata kuliah namanya Islam dan budaya Minangkabau. Nah, bagi UIN Imam Bonjol Padang ini menjadi mata kuliah penciri UIN Imam Bonjol Padang. Nah, jadi kalau masuk ke UIN Imam Bonjol Padang, mata kuliah yang berbicara tentang kebudayaan, sebagaimana disebut di undang-undang dan peraturan di atas, maka kita inilah pencirinya UIN Imam Bonjol Islam dan budaya Minangkabau. Nah, apa gunanya? Untuk mengetahui dan mengenali kebudayaan Minangkabau, tentu kebudayaan itu harus dipelajari. Kenapa dia bisa jadi seperti sekarang? Kemudian dari waktu ke waktu kebudayaan berubah, apa yang mempengaruhinya? Nah, dalam konteks ini karena kita perguruan tinggi Islam, kita ingin melihat bagaimana Islam mempengaruhi kebudayaan Minangkabau. Nah, itu yang kita lihat. Sampai sekarang kita kenal Minangkabau itu kan menyatakan suku bangsanya atau etnisnya sebagai etnis yang Islam. Kalau tidak Islam, tidak etnis Minangkabau. Nah, kan begitu. Nah, dalam teori etnis itu kan paling tidak etnis terbentuk karena 3 hal. Yang pertama, kesamaan bahasa, kemudian kedua kesamaan agama, kemudian ketiga kesamaan praktek-praktek kehidupan yang dasar. Jadi, nah ini
bahasa kesepakatan. Ya, dia menjadi ciri dari sebuah kebudayaan, sebuah etnik. Kemudian agama menjadi ciri juga, dan dia terbentuk karena kesepakatan etnik tersebut. Kemudian yang ketiga, kesamaan hal spesifik, misalnya kesamaan mata pencaharian dan segala macamnya. Nah, itu nanti silakan baca teori etnik. Jadi itu ya, dasar kenapa ada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Lalu manfaatnya apa? Nah, secara teoritis, kita ingin mengenal kebudayaan Minangkabau sebagai salah satu bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua, kita ingin mengetahui perubahan-perubahan dalam kebudayaan Minangkabau. Dengan apa mengetahui teori perubahan-perubahan ini? Tentu dengan teori-teori perubahan. Teori perubahan itu basis ilmunya nanti ada sosiologi dan ada antropologi. Nah, perkembangan dan perubahan ini kita lihat nanti dengan menggunakan teori sosiologi dan antropologi dan sejarah sebagai informasi dasarnya. Kemudian yang ketiga, kita ingin melihat secara teori bagaimana Islam mempengaruhi kebudayaan Minangkabau. Jadi memang inilah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh hampir setiap kebudayaan, karena tidak dipelajari secara teoritis, maka orang tidak dapat mengetahui kebudayaan itu secara adil. Dia hanya melihat menurut persepsi dan pemikirannya saja, tidak melihat dengan teori. Ini manfaat teoritis 3. Lalu manfaat praktisnya apa? Tadi kita kan sudah mengatakan kita berasal dari kebudayaan yang macam-macam. Lalu apa manfaatnya? Kita kan bukan orang Minangkabau. Nah, ini dia. Setelah belajar Islam dan budaya Minangkabau, mahasiswa juga dapat mengenali kebudayaan masing-masing. Nah, ini gunakan teori yang 3 di atas. Ini mengenal kebudayaan, perubahan, Islam mempengaruhi kebudayaan. Nah, gunakan itu untuk mempelajari kebudayaan masing-masing. Gunakan teori-teorinya untuk melihat perubahan dalam kebudayaan masing-masing. Mengetahui bagaimana Islam mempengaruhi, gunakan teorinya untuk mengetahui bagaimana Islam mempengaruhi kebudayaan masing-masing. Nah, ini yang terpentingnya sebagai sikap bahwa ilmu itu tidak hanya terbatas kepada persoalan tahu tidak tahu, tapi juga persoalan sikap. Ilmu itu membentuk sikap. Orang yang berilmu dia akan mempunyai sikap saling menghormati. Nah, kalau ilmunya kebudayaan, orang yang mengetahui ilmu kebudayaan akan menghormati keragaman kebudayaan. Apalagi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Orang yang sudah mempelajari kebudayaan, dia tidak akan pernah mencela kebudayaan manapun, betapapun menurut pandangannya jelek kebudayaan itu. Maka inilah manfaat praktis dari belajar Islam dan budaya Minangkabau. Anda lihat sendirilah bagaimana debat-debat kebudayaan terakhir yang menunjukkan betapa dangkalnya pengetahuan orang-orang Indonesia sekarang terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan mudahnya mereka menghina dan saling merendahkan. Nah, lalu keahlian apa yang kita dapatkan sebagai dampak dari mempelajari ini? Pertama, keahliannya tentu kita dapat pengetahuan, ahli ilmu pengetahuan. Yang pertama, ya tentu menguasai konsep, teori, metode, atau falsafah bidang ilmu Islam dan kebudayaan Minangkabau ini secara sistematis. Apa basis ilmunya? Tadi saya sudah sebutkan ada 3. Pertama, sejarah. Yang kedua, sosiologi. Yang ketiga, antropologi. Nah, belajar kebudayaan itu teorinya 2 saja. Yang pertama, teori menurut ilmu
sosiologi dan antropologi. Yang kedua, menurut kebudayaan itu sendiri. Nah, begitu, itu teorinya. Kemudian bagaimana cara kedua, keahlian yang kedua, pengetahuan, cara mendapatkan pengetahuan. Yang kedua tentu diperoleh melalui membaca, menelusuri informasi, menalar. Nah, jadi jangan harap mau tahu tapi tidak mau membaca, tidak mau cari informasi dan tidak mau berpikir, menalar, ya siap-siap sajalah nilai jelek. Mau pintar kok tidak baca kan, mau pintar tidak mau cari informasi, tidak mau pintar tapi tidak mau menalar atau mau berpikir. Itu ajaib orang itu ya. Jadi begitu, diperoleh melalui membaca, menulis informasi. Nah, untuk aspek pengetahuan, outputnya sebenarnya adalah makalah atau artikel. Jadi kita sudah siapkan bagaimana bentuk penulisan artikel, silakan nanti dibaca dan kita jelaskan juga. Yang kedua, aspek keahlian dalam sikap afektif. Nah, apa isinya? Sikap afektif ini maksudnya adalah orang yang sudah mempelajari ini ya, diharapkan mempunyai perilaku yang berbudaya sebagai hasil dari internalisasi. Jadi ilmu tadi, pengetahuan tadi meresap internalisasi dan aktualisasi dan teraktualisasi dan dapat dipraktekkan. Jadi melalui proses pembelajaran. Jadi melalui proses pembelajaran ilmunya dapat meresap dan mempengaruhi sikap dan cara berpikir. Kemudian yang keluar mempengaruhi cara bertindak. Keterampilan. Nah, kalau yang ketiga keterampilan ini intinya karena kuliah kita ini merupakan mata kuliah kecakapan juga, maka aspek keterampilan di sini bisa kita lihat kemampuan untuk kerja, dalam artian ada karya untuk menunjang pembelajaran. Misalnya untuk presentasi, Anda merekam video seperti saya ini, kemudian Anda upload ke YouTube. Ini kan menunjukkan kreativitas menunjang pembelajaran. Atau Anda membuat media-media lain ya untuk presentasi. Ya, asal jangan TikTok aja ya. Boleh mau pakai aplikasi apapun untuk edit video, kemudian di-upload di YouTube dan segala macamnya. Ya, kalau ada juga YouTube muatan lokal atau apa istilah anak sekarang, YouTube kearifan lokal ya. Dari apa buat itu. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk kerja sama dengan di atas, atau intinya ada karya sebagai hasil dari pembelajaran. Nah, setelah belajar, mungkin Anda setelah mendalam betul, Anda ingin berkarya. Wah, saya mau ingin bikin film tentang kawin sesuku lah di Minangkabau. Atau bikin film tentang kawin Majapahit di Piaman. Atau saya ingin basaluang-saluang lah ya. Enak juga sepertinya meniup saluang. Kemudian ya begitu. Jadi ada dampaknya. Dan semua keahlian ini bisa di-store, bisa jadi penambah nilai. Kalau yang pengetahuan tadi kan bentuk tertulis ya. Ada karya tulis, makalah atau artikel. Ini perilaku bisa dilihat ya dalam diskusi itu menunjukkan sikap berbudaya atau tidak, gitu kan? Menunjukkan sikap menghargai perbedaan atau tidak, mempunyai sikap sebagai seorang ilmuwan atau tidak, mempunyai sikap sebagai seorang akademisi atau tidak. Nah, ini bisa dilihat dalam diskusi nanti. Orang yang punya sikap itu akan terlihat dari proses selama dia belajar. Ini oke, bisa jadi poin penambah nilai juga.
Nah, ini yang menilai, inilah nilai yang kedua, ini nilainya kesimpulan dalam bentuk kesimpulan. Anak ini pintar, ini bisa dikasih nilai bagus ini. Nah, itu yang efektif. Sikap ilmiahnya nampak dan sikap sebagai orang yang berbudaya juga nampak. Ini yang pintar dan cerdas. Keterampilan. Nah, ini kan kita lihat kreativitasnya nanti ya, kreativitas menggunakan media apa saja dalam belajar, kemudian kemampuan. Nah, ini kalau mau bikin apa-apa yang terkait dengan Minangkabau silakan store saja. Yang penting karya sendiri, dan ini menjadi poin penambah nilai juga dalam perkuliahan kita. Nah, ini rasanya tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Ini kan pembelajaran orang dewasa semua seperti ini. Pembelajaran orang dewasa istilahnya andragogi. Dan saya sedang belajar, sedang mengajar orang-orang yang sudah dewasa. Orang-orang yang betul-betul butuh ilmu dan tidak butuh hal-hal yang lain. Dia bayar uang kuliah, kemudian dia belajar. Ya, ini kan keterlaluan juga orang yang bayar uang kuliah tapi dia tidak mau belajar. Itu dapat akal saya itu. Ya, jadi proses pembelajaran kita interaktif, kolaboratif. Interaktif, nah kita dapat langsung berinteraksi, dapat langsung terhubung satu sama lain. Cara terhubungnya macam-macam melalui media, audio itu kan suara saja yang terdengar, audio visual, suara terdengar, wajah nampak. Udah bayangkan apa medianya? Kolaboratif. Nah, kolaboratif ini kerjasama kita. Mata kuliah ini terlaksana karena kerjasama antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Kalau tidak kerjasama, tidak akan tercapai. Dosen ada, mahasiswa tidak ada, itu kan tidak kolaboratif. Tidak terlaksana perkuliahan. Dosen ada, mahasiswa ada, tapi hal-hal yang perlu dikerjasamakan, misalnya bikin makalah, presentasi tidak ada, itu kan tidak kolaboratif. Ya, dipahami. Integratif. Integratif ini memenuhi aspek kognitif, afektif, psikomotor, keadaan tadi. Kita integrasikan semuanya, kita perlu dapat pengetahuan, kita perlu mempunyai sikap sebagai seorang akademisi, ahli ilmu pengetahuan, dan mengerti kebudayaan, psikomotorik, kreatif, punya karya. Scientific, menggunakan pendekatan ilmiah, sehingga tercipta suasana akademik. Jadi, ini kita kan belajar secara saintifik, secara keilmuan, secara ilmiah. Kita belajar kebudayaan Minangkabau dengan cara ilmiah. Kita tidak menggunakan emosi, tapi kita dengan menggunakan pendekatan ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan cultural studies lainnya, ilmu kebudayaan lainnya. Scientific tidak menggunakan sentimen. Nah, saya ini kan orang Minang misalnya kan, suku saya Jamba. Ya, mentang-mentang saya orang Minang tidak boleh sedikit pun dihina. Tapi bagi orang saintifik itu kritik yang dia lakukan, meskipun dia tidak setuju dengan apa yang dimunculkan dalam teori kebudayaan Minang, itu kritiknya melalui kritik yang sifatnya ilmu, ada argumennya, bukan karena kebencian. Kontekstual, proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah. Misalnya sekarang kan ada kasus misalnya Mbak Puan itu ketua DPR waktu menyerahkan berkas dukungan untuk salah satu pasangan calon gubernur mengatakan semoga saja orang Sumatera Barat itu betul-betul mendukung negara Pancasila, kan? Lalu orang-orang Minang marah. Ini kan kontekstual. Bagaimana kita bisa menyikapi fenomena yang muncul belakangan ini dengan menggunakan teori ilmiah, menggunakan sikap ilmiah. Jadi
proses pembelajaran kita kontekstual. Boleh kita hal-hal yang sifatnya kekinian, boleh kita bawa isunya ke dalam forum ini, kita bahas secara ilmiah. Tematik, nah, artinya topik inti mengikuti RPKPS rencana pembelajaran rencana pembelajaran kegiatan semester. Itu nanti dibagikannya ada dokumennya. Efektif itu artinya apa? Berhasil guna. Materi tercapai dalam durasi waktu yang tersedia. Satu pertemuan dapat kita selesaikan, waktu tercapai, materi tercapai, waktunya tidak kurang. Kemudian secara umum selama semester bisa kita selesaikan seluruh topik dalam satu semester dengan baik, berhasil guna. Kemudian berpusat pada mahasiswa atau student based learning. Jadi bahwa yang belajar itu, yang ingin pintar itu mahasiswa, maka yang harus banyak diberikan kesempatan untuk belajar, menggali dan membuat apa adalah mahasiswa. Makanya belajar perguruan tinggi dalam desain proses pembelajaran di KKNI itu berpusat pada mahasiswa. Pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian dalam menemukan pengetahuan. Dalam waktu yang pendek, 16 pertemuan atau 14, duanya sudah dipakai untuk UTS dan UAS, tidak mungkin membuat saya bisa membuat Anda pintar. Yang membuat Anda pintar itu Anda sendiri. Kalau Anda rajin baca, Anda dapat informasi yang banyak. Kalau Anda rajin berpikir, maka kerangka berpikir Anda semakin bagus dan kemampuan Anda menyelesaikan masalah dengan metodologi ilmiah juga terasah. Nah, kalau istilah guru saya, dosen itu tidak membuat tidak tahu segalanya, tapi dia bisa mencari tahu segalanya. Kemudian dosen tidak membuat mahasiswa itu tahu, tapi dosen membuat mahasiswa pandai mencari tahu. Nah, kalau ingin tahu ini bagaimana caranya, begitu ya. Itu dalam proses pembelajaran. Ini resmi sebagai bentuk pembelajaran perguruan tinggi, mau kemana-mana ini juga prosesnya. Nah, sekarang kita masuk ke deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah ini namanya Islam dan Budaya Minangkabau. Tujuannya apa? Membantu mahasiswa memahami satu paradigma berpikir, karakteristik, dan budaya masyarakat dan Islam di Minangkabau. Paradigma berpikir itu filosofi, karakteristik, ciri-ciri masyarakat Minangkabau, budaya masyarakat, dan ciri-ciri Islam Minangkabau. Nah, untuk maksud yang nomor 1 ini, maka perkuliahan diarahkan pada untuk mengetahui sejarah alam Minangkabau, struktur sosial masyarakat Minangkabau, sistem kekerabatan, islamisasi, gerakan sosial, Islam, sampai topik yang terakhir. Nah, ini yang bisa sampaikan. Hal-hal lain nanti kita diskusikan dalam grup WA atau mungkin kalau mau Zoom nanti kita Zoom. Nah, kita sepakati dalam kontrak belajar. Bagaimana bentuk tugas presentasinya? Misalnya presentasinya melalui YouTube sajalah, direkam dulu, kemudian kami bicara, nanti kami upload di YouTube. Di situ teman-teman semua lihat. Kemudian yang makalahnya kami share di dalam grup dalam bentuk dalam format Word atau format PowerPoint misalnya begitu ya. Baik, demikian saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Video ini hanya sebagai memancing ide, diskusinya akan kita lanjutkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.